Nggak, ini kita ini dulu sama Mas Sores ini. Beliau pengen belajar Islam Ya, silakan Bang Mas dan Sores. silakan Mas Sores, apa yang mengganjal lagi di pikiran Bang Mas Sores? Silakan. Iya bang, saya cuma mau singkat aja bang. Kan gini ya, saya mau bertanya, apakah kalau Adam nggak diciptakan, apakah dunia ini akan tetap ada bang? Dunia sudah ada sebelum Adam diciptakan, Bang. Makanya ayatnya Iya, dikatakan saya kita. wakola robuka wakola robuka it malaikati ini jailung fil ardi khalifah. Berkatalah Oh iya Tuhan, iya. berkatalah Allah. Halo, Bang Sogi. Wah, Ya, Iya, udah ada kan buminya, saya Bang. hanya, iya saya hanya mau nanya perumpamaan, misalkan ya, kalau Adam nggak diciptakan gitu, apakah dunia ini akan tetap ada bang? Ini kan misalkan ya, misalkan. Iya, baik ada ataupun tidak ada, dunia tetap diciptakan. Karena Seumpama kalau penciptaan kalau nggak ada dunia, bang, kita penciptaan kita Adam bicara. itu setelah adanya Adam. Iya bang, kita bicara yang anu ya, seumpama ya nggak ada Adam gitu, nggak diciptakan Adam. Apakah dunia ini akan tetap diciptakan bang? Alam semesta ini bang? Ini kan seumpama ya Eh, bang Sogi. Ya, apa namanya udah saya jawab itu tadi, nggak ada perumpamaan di situ. Karena Allah sudah menciptakan, tidak ada dalilnya yang mengatakan kalau aku tidak menciptakan Adam, aku tidak menciptakan bumi. Nggak ada dalil seperti itu. Kecuali ada dalilnya, baru bisa kita ngomong seumpama. Nggak ada dalil. Oke, aku boleh pertanyaan terakhir. Udah Eh, ngantuk. Mana ya? Sebentar, Bang Mas Sores belum beres ini. Bang Mas silakan Sores lagi belum Juma. beres. Silakan lagi Juma. Ya udah bang, aku ganti anunya bang, ganti pertanyaannya bang. Nggak itu Gimana ya? Anda udah pas belum tadi itu? Belum bang, Nah, soalnya kan silakan Bang kita Juma. bicara oke, misalnya baik. aja kan. Iya iya Iya, bang Zuma. iya kan jelas ayatnya wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bumi sudah ada. Adam kemudian dicipta. Lantas Anda mengatakan, apakah ketika Adam itu tidak diciptakan, bumi tetap diciptakan? Faktanya begitu. Sebelum Adam dicipta, bumi sudah ada. Gitu loh. Bagaimana kalau Adam tidak diciptakan? Apakah bumi itu ada? Loh, bumi sudah ada sebelum Adam dicipta. Nggak beda dengan jawaban saya kan. Memang Iya. begitu ayatnya. Kecuali ada pengakuan dari Adam. Kalau Allah tidak menciptakan aku, tidak mungkin Allah menciptakan bumi. Mungkin masih bisa kita jawab seperti itu, Pak. Jadi nggak ada perumpamaan lagi di situ. Karena udah faktanya begitu gitu. Ya, jadi bumi itu sudah dicipta duluan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Iya iya bang, iya. Oh gitu ya bang. Yes. Jadi istilahnya pertanyaan yang nggak harus dipertanyakan ya bang. Boleh tanya balik enggak, Bang? Iya Sedikit aja. boleh bang, kalau saya bisa Oke. jawab, saya jawab. Kalau Adam tidak makan buah terlarang, apakah Anda sekarang bisa pakai celana? Nah, itu baru pertanyaan, Bang. Terus? Iya. Kalau Adam tidak makan buah terlarang itu, kira-kira apakah Anda mengenakan baju dan bercelana? Silakan jawab. Pakai dalil. Saya nggak tahu bang, saya nggak tahu kisahnya bang.
Oke lah, saya jawab sendiri akhirnya pertanyaan saya. Kalau Adam tidak makan buah terlarang, ya, Anda tidak akan berbaju. Anda tidak ngerti baik dan buruk, Anda tidak punya malu. Tapi faktanya, setelah Adam makan buah itu menurut Bible, Adam tahu malu sehingga mengambil daun-daun di Taman Eden untuk dijadikan cawat. Baca kitab Kejadian 3. Ya. Itu baca di situ Bapak. Jadi setelah makan itu barulah Adam mengenal peradaban. Yang tadinya Adam tidak tahu peradaban, dengan makan buah itu manusia jadi beradab. Di sini seharusnya Adam jangan kita kutuk. Seharusnya Anda terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Adam. Karena dialah membawa manusia itu dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Kata siapa Adam membawa manusia ke dalam keburukan? Keburukan apa yang dibawa Adam? Tidak ada. Justru efeknya sangat baik untuk kita semua. Kita mengerti baik dan buruk, kita mengenal peradaban, ya kan? Ya, kalau Adam tidak makan itu, posisi manusia, kehidupan manusia sekarang ini pasti seperti monyet, telanjang ke sana kemari, tidak tahu baik dan buruk. Itu fakta. Oh gitu ya bang. Oh iya bang. Iyalah bang. Saya boleh bertanya lagi nggak bang? Silakan. Mumpung ada senior nih. Nah gini kan bang. Ini pertanyaan umum ya bang. Kan gini ya. Kan Tuhan itu maha adil ya. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu suka gitu lihat orang-orang beriman dan bertakwa, orang yang beribadah gitu kan bang. Nah dan Tuhan itu maha membolak-balik hati seseorang bang. Bentar bang. Bentar ya bang. Oke. Siap. Biar Bang Juma yang Silakan. jawab. Ditunggu. Tapi kalau pertanyaannya begini, Dewa bisa jawab. Apakah Allah akan menciptakan seluruh alam semesta ini kalau bukan karena Nabi Muhammad? Baru Dewa bisa jawab. Iya, betul itu. Tidaklah aku ciptakan seluruh alam semesta ini kalau bukan karena nurnya Nabi Muhammad SAW. Di Islam jelas seperti itu. Kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, alam semesta tidak akan ada. Nabi Muhammad tidak akan ada. Semuanya tidak akan ada. Itu di dalam ajaran agama Islam. Bentar ya bang, maaf banget bang, ada sedikit. Baik. Yang bernama Allah, namanya Muhammad wujud. Allah itu cuma nama. Jika Muhammad adalah wujud Allah. Allah dengan Muhammad dengan Allah. Ini siapa sih ini? Si Enzo maksudnya gimana? Mau jelas apa itu? Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Nih Enzo ini maksudnya apa sih? Udah bro, Mau itu mengguncang pertanyaan. imat kami seperti itu atau gimana? Ente itu maksudnya gimana? Enggak, ini kan supaya tidak terjadi hal yang simpang siur. Jadi tadi aku udah tanya ke Bang Andi. Yang simpang siur itu Tuhan ente. Pikirin Tuhan Jangan ente aja yang emosi. simpang siur. Bang Andi. Tadi aku udah bertanya ya Bang Andi ya. Bang Andi monitor. Ini Dewa emosian deh, nggak jelas. Bukan emosi, kan ente simpang siur tadi. Loh, Bilang. aku kan mau tanya itu klarifikasinya gimana? Enggak. Ada yang mengatakan Maksudnya begini loh, kalau misalkan toh ente mau bertanya udah saja. Ngapain aku rekaman-rekaman tanya, itu tapi maksudnya tadi apa? Bang Andi nggak percaya Maksudnya gitu loh. apa gitu? Gini loh, gini. Islam itu bukan berdasarkan pendapat orang. Islam itu punya dua hukum, Quran dan hadis. Apapun yang dikatakan orang, kalau itu bertentangan dengan Quran dan hadis, semuanya batil, tertolak, udah. Gampang toh. Kalau mau tanya berkaitan dengan Quran dan hadis, selesai. Kalau menurut pendapat orang begono, pendapat orang begini, oh enggak bisa. Itu enggak diterima dalam Islam. Islam bukan berdasarkan kata orang. Ini yang mengajar Ustadz tuh. Ya, tunjukkan dulu dalilnya. Biar bisa kita bahas. Saya nggak mau membahas perkataan Ustadz, tapi dalil yang dia bawa yang kita bahas. Karena Islam bukan berdasarkan ajaran orang, bukan.
berdasarkan Quran dan hadis. Ustadz boleh mengajar tetapi tidak boleh nyeleweng dari Quran dan hadis. Siapapun dia. Jadi di hukum Islam itu, ya, pertama hukum yang paling tinggi di dalam Islam adalah Quran. Perkataan Nabi Muhammad yang bertentangan dengan Quran kita tolak. Ya. Sekalipun Nabi Muhammad, jangankan Ustadz, sekalipun Nabi Muhammad kalau pengajarannya bertentangan dengan Quran, ini kita tolak. Hadisnya kita anggap hadis palsu. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad bertentangan dengan Quran. Nah, kemudian hukum yang kedua di bawah Quran adalah hadis. Kalau ada orang menyampaikan bertentangan dengan hadis dan dengan Quran, maka wajib kita tolak. Makanya saya kan begitu. nggak mau apa ya, biar nggak terjadi salah paham di sini kan yang nonton juga banyak. Jadi kan nggak ada salahnya klarifikasi gitu loh. Iya, Bahwa kalau Anda mau klarifikasi tunjukkan dalilnya. Karena kita kan nggak tahu itu dalil apa yang dia pakai. Memang kita menguasai semua dalil. Kita cek dalilnya seperti apa yang membicarakan tentang itu. Karena di luar sana itu banyak sekali hadis dhaif dipakai, hadis palsu dipakai. Jadi simpang siurnya di situ. Nah, supaya ini jelas harus dalilnya itu jelas dulu. Ini dalil apa yang dia pakai? Quran kah? Hadis sahih apa yang dipakai? Baru kita bahas. Begini, saya tadi yang dipanggil gitu ya. Saya kan dari awal bilang, kalau bawa data itu, diskusi itu jangan mengambil pendapat orang lain, lu tak berakan di sini. Saya juga bisa loh. Saya bawa nanti Bible 1928, gua tak berakan di sini satu. Gua bawa statementnya si Herdi mengatakan Tritunggal itu waduh, dua. Gua bawa statementnya si CP mengatakan Kristen Indonesia itu bidat, selesai. Gimana kalau ambil kayak gitu? Menurut Hendritan Bapak iblis gimana coba? Menurut Hendritan lebih parah loh, videonya masih ada. Nya Yesus itu aksesoris saja. Apa perlu kayak gitu-gitu? ya Perlu nih, saya kasih semua nih. gitu. Kan nggak enak bro. Bang Andi, nggak usah. Nggak usah diskusi aja gitu loh, bawa data kita Dalil bahas. yang kita Gitu. bahas itu dalil. Oke? Jangan itu namanya diskusi cemen namanya itu. Cemen bro. Dalil. Kita hanya membahas Soalnya dalil, bukan bahas kata orang. Di Malaysia rame bro, gitu loh. Ya lu ke Malaysia aja sana protes. Ya Gimana? udah, itu salah, oke itu sesat. Ya gitu kan. udah, bukan masalah sesat atau enggak sesat. Mari kita diskusi data saja gitu loh. Maksudnya gini loh bro, Oke. itu kan meninggikan Nabi toh, menyamakan itu. Ada juga Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Bagaimana pendapat Anda? Gimana? Ada Kristen banyak di Indonesia tidak menuhankan Yesus, tapi dia Kristen. Pendapat kamu gimana? Itu masuk ke kategori sesat. Yakin? Yakin? Alasannya? Ya kan udah di contoh saksi Yehova. Itu Kristen Bapak gereja. Memang ada di data di Bible yang tidak menuhankan Yesus sesat. Ada datanya? Otomatis lah itu. Datanya mana? Tunggu, otomatis. Datanya mana? Dasar. Jangan dibikin-bikin. Data mana coba? Kristen, Yang tidak menuhankan Yesus sesat. Datanya ada? jelas lah. Datanya Nggak mana perlu bro? Datanya aja. Jelas itu kalau ada datanya lah, bos. Datamu mana? Justru yang menuhankan Yesus itu, nyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Anda dibilang jahat kalau menuhankan Yesus. Kebalik. Udah si misteri apa? Oke. Ke anu lagi, Mas Sores. Ya udah. Silakan, Mas Sores. Siap. Iya bang. Saya lanjut ya bang. Terus kan apa ya, kan Tuhan sudah menakdirkan ya apa yang bakal, dan Tuhan juga sudah tahu gitu apa yang akan terjadi sebelum kita lahir gitu kan bang. Betul. Bahkan iblis pada saat dikutuk itu Tuhan mengabulkan kan doanya supaya agar bisa menggoda anak cucu Adam gitu kan bang. Otomatis Allah udah tahu juga ya kalau bakal ada yang masuk neraka. Pertanyaan saya bang, kenapa Allah gitu, saya ambil contoh saya sendiri ya, kenapa Allah gitu membiarkan saya menjadi Kristen gitu, menjadi kafir gitu, musyrik sama dia gitu bang. Tapi di sisi lain ada juga ciptaannya. Oke.
di Oke, saya sisi jawab lain Bang. ada juga Langsung ciptaannya ketangkap. bang, orang yang bertakwa gitu, orang yang Oke, beriman oke. sama Allah. Oke, Ya udah bang. saya tangkap. Allah nggak membiarkan, Bang. Kata siapa Allah membiarkan? Apa buktinya? Allah mengutus para nabi. Allah juga mengutus saya. Ini saya sedang mengingatkan Anda. Kata siapa Allah membiarkan? Tidak. Bahkan di dalam Quran dikatakan, apakah belum ada utusan yang datang kepadamu? Sampai seperti itu pertanyaannya itu. Nggak ada Allah membiarkan, nggak ada. Allah itu cinta kasih, menginginkan agar manusia itu mengikuti Dia. Makanya diutus para nabi. Tetapi Allah itu tidak otoriter, tidak menjadikan kita itu sebagai robot. Allah itu memberi kita privasi, memberi kita hak untuk memilih. Tapi sudah dikabarkan oleh Allah, kalau kamu pilih jalan takwa, ini nanti yang kamu peroleh. Kalau kamu pilih jalan kafir, ini yang diperoleh. Tidak ada Allah itu membiarkan, nggak ada. Silakan Bang Juma, monggo dilengkapi. Iya bang, kalau kan dalam Al-Baqarah ya saya baca, Allah telah mengunci mata hati mereka dan pendengaran mereka ya. Ya kalau udah Tuhan kunci kayak gitu, gimana mau dibuka walaupun saya mencari hidayah itu sendiri bang. Itu surah Al-Baqarah itu berkaitan dengan orang-orang munafik di Madinah. Iya orang-orang kafir Ya, juga bang. orang-orang kafir dan orang munafik. Mereka ini sudah diberi peringatan. Bukan langsung ujuk-ujuk dikunci, tidak bang. Dikunci hatinya itu ada sebabnya. Makanya ayat sebelumnya itu dibaca, innalladzina kafaru min ahlil innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Mereka itu sudah diberi peringatan, tetapi mereka itu tidak mau terima. Nah, orang-orang seperti ini kata Allah, kamu beri peringatan mereka atau tidak diberi peringatan, hatinya itu sudah dikunci. Mereka tidak akan menerima. Kenapa hatinya sudah dikunci? Karena sebelumnya sudah diberi peringatan, tetapi mereka tidak mau terima. Asbabun nuzulnya seperti itu. Jadi jangan hanya baca ayat nggak ngerti asbabun nuzulnya. Itu sudah diberi peringatan, mereka berkali-kali sudah diberi peringatan, bahkan Nabi Muhammad juga ada di situ, tapi mereka selalu menolak atas peringatan Rasulullah itu. Ya, maka ketika dia sudah diberi peringatan, bahkan tanda-tanda keajaiban ditunjukkan Rasulullah, termasuk membelah bulan dan sebagainya, tapi tetap saja mereka menolak. Nah, orang-orang seperti inilah akhirnya dikunci, tidak dapat hidayah lagi karena selalu memusuhi Islam. Saya nggak memusuhi lo, bro. Ya, tapi kan kalau kamu ini ya, kamu Bang. udah diperingatkan. Kamu tetap menolak Kalau kan? ini ya bang, saya Ustaz Ali mau bentar. Biar Ustaz Ali melengkapi. Ya, cek suaraku normal nggak ini? Mantap. Dari tadi kayaknya gangguan. Mantap, Bang. Iya, menarik sih pembahasan. Bang Mas Sores, ketika Anda menyinggung surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina kafaru. Nah, kami pertama sebelum ke makna, kami biasanya kaidah di Islam itu pahami kalimatnya per kata. Sesungguhnya orang-orang yang telah memilih kekafiran. Artinya di sini apa? Peringatan sudah disampaikan, informasi kebenaran sudah disampaikan, tetapi orang-orang itu tetap memilih kafir. Ya sudah, karena mereka memilih kekafirannya, maka Allah kunci. Apalagi konteksnya peringatan sudah diberi, malah dia mencemooh, malah dia mencela, malah dia menyerang balik. Allah kunci hati mereka karena pilihan mereka itu sendiri. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim gitu loh. Jadi bukan karena Allah tiba-tiba mengunci, bukan, karena mereka telah memilih kekafiran itu sendiri. Misal begini, saya sudah katakan sama Bang Mas Sores. Bang Mas Sores, ingat Tuhan yang benar itu hanya satu. Para nabi sudah mengajarkan Tuhan itu hanya satu, tapi Anda tetap menolak. Anda menolak kebenaran. Saya sampaikan lagi, ingat utusan Tuhan terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia menyampaikan bukti-bukti kebenaran dari Tuhan. Anda tetap menolak. Nah, berarti Anda tetap menolak kebenaran. Oke, selain bukan hanya menolak itu, tetapi Anda juga apa? Menyerang, malah memfitnah, malah menuduh yang tidak-tidak. Allah kunci hati mereka. Kenapa? Anda berada di dalam kesesatan. Loh, wa mayudillu bihi ilal fasikin. Allah tidak menyesatkan orang-orang itu kecuali karena kefasikan mereka.
Anda sendiri yang telah memilih jalan. Anda katakan, loh, kalau Tuhan sudah mengunci hati kami, berarti kami tidak bisa memilih Islam. Ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib seseorang kecuali Orang itu hatta merubah. sehingga dia orang itu merubah dengan dirinya sendiri. Misal begini, bisa nggak dibuktikan Allah membuka? Aku bisa dengan cara apa? Dengan Anda membuka diri. Misal, Anda sekarang bisa nggak mengucap 2 kalimat syahadat? Bisa. Kalau Anda membuka diri. Kalau Anda tetap menutup diri, ya itu Anda yang memilih. Makanya di Islam, pamang sya'a fal yu'min, pamang sya'a fal yakbur. Kamu mau beriman silahkan, mau kufur silahkan. Tapi ingat, kebenaran itu sudah disampaikan kembali kepada diri Anda. Begitu Bang Mas Sores. Iya Sapo, begini toh begini Bang, kan kalau ya saya juga baca ya dalam An-Nahl gitu. Saya baca ayat sebelumnya ya. Ini kayak nggak berkesinambungan gitu kan di pertengahan ayatnya, tetapi dia menyesatkan siapa saja yang ia kehendaki gitu kan. Dan saya ambil contoh ya, pernah saya lihat ya itu turis orang Eropa gitu. Dia di akhir hayatnya itu bahkan dia udah diimpus gitu, udah sekarat gitu. Tiba-tiba dia mengucapkan syahadat, Bang. Itu kan abang bilang ya nggak tiba-tiba dikunci gitu, tapi kan ini udah di akhir hayatnya Bang, tiba-tiba dia diberi hidayah oleh Tuhan dan masuk ke Islam gitu. Jadi tuh gimana Bang? Nah, kembali kepada pekerjaan Allah, ketentuan Tuhan. Tuhan mutlak yang maha menentukan, manusia tidak bisa berkomentar. Manusia tidak bisa berintervensi terhadap ketentuan Tuhan. Karena itu bagian dari rahasia Tuhan yang maha mengetahui. Makanya dalam doa Nabi kami menyampaikan, Allahumma la mani'a lima a'toita. Tidak ada yang bisa mencegah dari apa yang Tuhan berikan. Wala Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberinya apa yang dicegah oleh Tuhan. Kembali kepada hak prerogatif Tuhan, kan gitu. Atau di ayat lain dikatakan yudillu bihi katsiro wa yahdi bihi katsiro. Ketika Allah membuat sebuah perumpamaan, Allah menunjukkan di situ ada orang yang akan menerima hidayah dan ada orang tersesat. Nah, orang tersesat seperti apa? Orang yang menolak kebenaran. Kembali lagi kepada diri Anda. Karena Tuhan sudah memberikan otak, pikiran, akal manusia agar berpikir menerima kebenaran dari Tuhan. Prinsipnya sederhana. Kalau Anda mau menerima kebenaran, Anda buka kesombongan diri Anda, karena yang namanya orang sombong itu definisinya adalah rodul hak, orang yang menolak kebenaran. Ketika kebenaran disampaikan Anda tolak, itu Anda tandanya sedang menutup diri dengan kesombongan diri Anda gitu. Aba wastakbar. Nah, itu maaf kata kategorinya selevel dengan iblis. Karena apa? Iblis itu sombong, dia menolak kebenaran. Begitu. Ketika kebenaran sudah sampai kepada Anda menolaknya, Anda kategori wastakbar. Sementara Allah mengatakan surga haram bagi orang yang ada di dalam dirinya sifat takabur. Begitu, apalagi hak menolak kebenaran, mengucapkan kalimat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Itu konsepnya. Gitu. Saya Baik, boleh Bang. bertanya lagi nggak Bang? Nggak, saya Iya, iya. nambahin sedikit ya. Kan pertanyaan ini sepertinya sudah Dewa jawab ya kemarin juga ya. Tetapi dipertanyakan lagi, ya tidak Iya, apa-apa. karena saya Bukti masih Allah. bingung Bang. Baik. Bukti Allah sayang sama kita. Bukti Allah cinta kasih sama kita. Bang Mas Sores di sini bukan seorang pembunuh, bukan seorang pembangkang, bukan juga seorang penjahat inilah pokoknya. Bang Mas Sores tahu kisah Firaun? Iya Bang. Allah buktikan sayangnya kepada Firaun sampai Allah mengutus langsung 2 orang nabi, Nabi Musa sama Nabi Harun. Allah utus supaya apa? Allah berikan peringatan. Musa diperintahkan sama Allah untuk memberikan peringatan kepada Firaun laknatullah. Tapi karena kesombongan dia itulah sampai dia tidak mau yang namanya mengakui bahwa Allah itu satu. Sampai dia mengatakan dialah Tuhan itu, dialah Allah itu. Itu bukti loh rasa sayang Allah.
Bukti itu kepada manusia yang benar-benar sombong, yang benar-benar seorang pembunuh. Bang Masores ini siapa? Pembunuh bukan apa bukan? Bahkan Allah pun memberikan kesempatan kepada siapa? Kepada iblis untuk bertobat. Memberikan kesempatan. Apa buktinya? Di dalam ajaran agama Islam, Allah itu ketika menurunkan Nabi Adam alaihissalam di kaki bukit Himalaya di India, Allah pisahkan dengan istrinya. Istrinya Allah turunkan di Jeddah, dan iblis Allah turunkan di Basroh. Setiap 100 tahun sekali antara Nabi Adam sama iblis itu dipertemukan. Supaya apa? Supaya iblis minta maaf kepada Adam. Ternyata karena kesombongan itulah iblis tidak mau minta maaf. Itu bukti loh itu. Betul? Bukti kalau Allah itu sayang. Nah, kenapa Allah sampai menciptakan yang namanya neraka? Ini pun bukti sayang Allah. Allah memberitahukan di dalam Al-Quran, berhenti kamu menuhankan manusia kalau kamu ingin masuk ke surga. Berhenti kamu berzina. Berhenti kamu mencuri. Bertakwa kamu kepadaku kalau kamu ingin masuk ke surga. Allah sudah memberitahu. Tetapi karena kesombongan itulah, sampai akhirnya ya manusia itu sendiri yang tergelincir ke dalam dosa, dan harus Allah lemparkan ke dalam neraka. Peringatan sudah datang. Betul tidak? Tinggal manusia itu memilih. Karena hidup itu adalah pilihan, hidup itu berharga. Kenapa dibilang hidup itu berharga? Karena sesuatu yang akan pergi meninggalkan kita, tidak akan pernah kembali lagi, itu sangatlah berharga. Jadi, yang berharga inilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Begitu Bang Masores. Silakan, apa lagi? Enggak ya, saya apa ya? Saya kalau mau ngomong ya, saya tahu gitu. Sekarang saya tahu gitu yang mana yang benar gitu, mana yang salah gitu. Tapi kayak ada yang menjanggal, saya nggak tahu letaknya di mana gitu. Bahkan Michan udah mematahkan argumen saya bahwa Allah itu adalah Yesus dan Yesus itu adalah Allah. Dia sudah mematahkan itu, dan saya mengatakan iya benar. Saya juga baru tahu ayat itu. Dan saya saya mencari gitu kan. Saya menjemput hidayah itu, tapi Allah masih belum memberikan. Bahkan ada orang-orang yang hanya mendengar azan tiba-tiba gitu masuk Islam. Ya itu Padahal saya karena mencari kesombongan. Bang Masores. Bang Masores, itu karena kesombongan Bang Masores tidak mau ya yang namanya menerima Al-Quran Nur Karim. Karena begini ya, Al-Quran itu ilmunya itu sifatnya itu seperti air, seperti sungai. Ilmu Al-Quran itu akan selalu mengalir kepada orang yang rendah hati. Ilmu Al-Quran tidak akan pernah sampai kepada orang yang tinggi hati. Apalagi kepada orang yang sombong. Tidak akan pernah sampai. Mau sampai kapanpun juga. Makanya jangan sombong. Di atas langit masih ada langit. Jangan sombong. Di atas ketoprak masih ada kerupuk sama bawang. Kita tidak boleh sombong, ya. Kalau benar Bang Masores mau membuka hati, silakan. Berpikir di situ. Karena yang namanya orang ketika umat muslim memberitahukan kebenaran, ada dua reaksi yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, orang pintar pasti akan merenung. Sedangkan orang bodoh pasti akan tersinggung. Sekarang gini Bang, saya buktikan Anda sombong atau tidak ya. Kita buktikan bareng-bareng. Iya Bang. Di Nabi Muhammad itu tinggalnya di padang gurun. Boro-boro dekat tengah laut, dekat bibir pantai pun tidak. Ya. Tapi bagaimana Nabi Muhammad itu bisa tahu di dalam laut yang kedalamannya 218 meter ada api? Apakah kira-kira Nabi Muhammad itu bikin-bikin, atau ini Nabi Muhammad dapat ilham dari Tuhan? Padahal di zaman itu, ya, kekuatan orang menyelam paling berapa? Peralatan belum canggih. Paling kekuatan 30 meter, 20 meter. Taruhlah 100 meter. Saya rasa nggak ada orang bisa menyelam 100 meter tanpa peralatan apapun. Pecah kuping 100 meter, pecah kuping. Betul. Nah sekarang bagaimana Nabi Muhammad tahu di dalam laut ada api? Dan itu terbukti, bukan di Al-Quran sangat jelas ya. Bisa tunjukkan ayatnya Ustaz? Itu ternyata ditemukan pada Perang Dunia Kedua ya. Itu kedalamannya 2018 meter. Dari mana Nabi Muhammad tahu?
Kalau Anda tidak sombong, pasti Anda akan menerima keajaiban fakta ini. Ini satu keajaiban Al-Quran yang ditunjukkan kepada Anda. Kalau Anda masih sombong juga, ya itu tadi Allah mengunci mati hati Anda. Anda berarti sudah terkunci. Ya, di situ dikatakan khotamallahu ala qulubihim. Hati Anda tidak bisa menerima kebenaran, walaupun secara nyata Anda sudah melihatnya. Wa ala samihim, pendengaran Anda tidak mau menerima kebenaran, walaupun Anda mendengarnya apa yang saya katakan, dan Anda tidak bisa bantah. Wa ala samihim wa ala absorihim. Mata Anda melihat kebenaran, Anda cek di Google berapa kedalaman air, apa api di dalam laut, cek, mata Anda bisa melihat. Fakta ditunjukkan. Tapi tetap saja otak Anda tidak mau menerima kebenaran. Inilah yang dinamakan khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Allah mengunci mati hati Anda, pendengaran Anda dan mata Anda, tapi bukan pendengaran telinga, bukan pendengaran mata. Itu berbicara tentang kerohanian. Kalau udah dikasih begitu Bang, gimana tuh Bang? Berarti Buka saya diri selama Anda, terima. Ini nyata, gunakan akal sehat Anda. Karena Allah memberi Anda akal. Ya, Jadi kebenaran kunci. itu hanya bisa dinilai dengan akal, bukan iman. Kalau iman dijadikan tolak ukur kebenaran, maka tidak ada orang yang salah bertuhan. Karena iman, ada orang nyembah kaleng kerupuk, bagi mereka benar. Ada orang nyembah gunung, bagi iman mereka benar. Tetapi secara akal sehat, apakah benar? Makanya gunakan akal sehat Anda supaya Anda bisa menemukan kebenaran itu. Saya tunjukkan nih, fakta yang tidak bisa terbantah. Nabi Muhammad tinggal di gurun, jauh dari bibir pantai. Bagaimana dia bisa mengetahui dalamnya laut? Di kedalaman laut itu ada apa? Nabi Muhammad bercerita, di kedalaman laut ada marjan, ada mutiara, ada laut, dua laut yang ketemu, air tawar dan air asin bertemu tetapi tidak menyatu. Ya, kalau mengenai warna bisa diamati oleh mata. Oh, yang asin begini, yang tawar begini, bisa diamati. Tetapi ada yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Apa yang dikatakan di situ? Barzak. Penyekat. Apa yang digunakan untuk penyekat ini? Itu yang tidak bisa dinilai oleh manusia, yang tidak bisa diselidiki oleh manusia. Kenapa? Oke, saya balik nanya dong sama saudara Mas Sores, boleh nggak? Silakan, Iya, Bang. daripada tidur nanti. Silakan. Iya, gini, Bang. Enggak, Dia saya sifatnya nyimak. begini, Bang. Dia itu kalau misalkan dia tidak bisa jawab, dia tidak akan jawab. Karena berapa kali Dewa bertanya pun saya tidak bisa jawab. Iya, enggak. Saya cuma mau tanya. Saudara Mas Sores, Anda percaya nggak bahwa Allah Maha Suci, Maha Tinggi? Iya, namanya Tuhan lah Bang, ya jelas. Percaya kan? Iya Bang. Iya. Anda percaya bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu Nabi? Gimana ya? Nah, kenapa Anda menuduh Allah? Iya. Kenapa Anda menuduh Allah mengunci hati Anda? Sekarang saya tanya, saya ulang. Apakah Anda percaya bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang nabi? Enggak, katakan enggak, bro. Nah, Ya, belum Bang. Bukan enggak ya, tapi belum aja Bang. belum. Yang mengajarkan Anda untuk mengatakan belum itu siapa? Allah atau Anda sendiri? Ya nggak tahu kalau Allah yang menghendaki saya. Kenapa jadi kayak orang bingung? Yang Iya, tahu Bang, yang tahu tentang Anda kan Anda. Gak usah takut Iya lah, bro. Bang, makanya tadi Hanso, lu saya diam bertanya. dulu. Hanso, Iya, lu diam dulu. diam dulu. Hanso. Daripada ntar Iya, gua makanya buang kan dari sini. makanya saya bertanya tadi ya Bang, kenapa gitu ya? Kenapa Allah gitu membiarkan iblis gitu untuk menyesatkan anak cucu Adam Bang? Apakah saya ini dari buah dari doa si iblis itu Bang?
Ya kenapa jadi nyalahin iblis? Sekarang kan Anda itu adalah individu. Anda individu, akal Anda milik Anda, keinginan Anda milik Anda. Pertanyaan saya, apakah Anda mempercayai bahwa di dalam keimanan umat Islam ada yang disebut Nabi Muhammad SAW yang menjadikan seluruh umat Islam ketika maghrib mereka semuanya serentak sujud menghadap ke satu titik? Apakah Anda percaya bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul? Jawab dong. Kita tanya kok. Diem. Hanso buang aja, Bunda. Hanso buang aja. Coba jujur pada diri Anda. Kalau Anda mengatakan saya percaya, Anda seorang Muslim. Kalau Anda mengatakan saya tidak percaya, yang menyuruh Anda mengatakan tidak percaya siapa? Anda sendiri kan? Kenapa nuduh yang lain? Oh, hati saya Iblis, belum Bang. dibuka. Yang saya salahin. Iblis yang Anda salahkan gitu. Dia menghasut saya sebagai Oke, anak baik. cucu Adam. Baik, ini jawaban yang sangat jujur. Apa kata iblis tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW yang membisikkan ke dalam hati Anda? Kenapa, Bang? Gitu. Apa bisikan iblis kepada Anda terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Ya, namanya iblis, Bang, biar ada temennya di neraka gitu ya. Berarti Anda Jelas sadar. ya. Berarti Anda sadar. Berarti Anda sadar sekarang Anda itu bakal menjadi teman iblis di neraka. Anda sadar? Sadar? Anda sadar, saudaraku? Enggak, jangan tertawa. Ini pertanyaan sederhana. Anda sadar bahwa Anda akan menemani iblis di neraka bersama dengan iblis ke neraka. Anda sadar? Iya, Bang. Oke. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang salah? Ya, kalau mau dibilang salah juga ya enggak, kalau dibilang iya juga enggak juga ya. Menurut saya ya, Bang. Iya. Berarti Allah Subhanahu wa taala berlepas tangan. Karena Iya, kok. ternyata Anda Iya, Bang. menyadari iblis mau agar Anda menemani iblisnya itu ke neraka. Dah selesai perkara. Allah mengatakan begini dalam Al-Quran. Jelas dalam kaidah kami. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman sya'al falyu'min. Barang siapa yang mau beriman, ya silakan dia beriman. Wa man sya'al falyakfur. Barang siapa yang mau kafir, hendaklah ya silakan kafir. Lalu Allah mengatakan apa? Inna a'tadna liz-zalimina nara. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim. Siapa orang yang zalim itu? Ciri-ciri orang zalim itu seperti apa? Tahu kalau dia bakal ke neraka, tapi dia tetap ikut. Itu orang zalim. Dia sudah tahu kebenaran, tapi dia tidak mau ikut kepada kebenaran. Bahkan tahu dirinya bersama dengan iblis bakal ke neraka, tetap aja dia ngikut. Zalim, jelas zalim. Barang siapa yang menghendaki kafir, silakan kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim. Jadi kalau Anda bertanya, Tuhan itu kan tahu takdir. Ya, tahu. Berarti Tuhan sudah tahu kelak nanti saya akan masuk neraka. Yes, tahu. Lah, kok bisa kayak gitu? Kenapa Tuhan tidak membuat saya masuk ke surga? Kenapa Tuhan itu tidak memberikan kepada saya supaya saya percaya kepada surganya, sehingga saya menjadi orang yang beriman? Kan Allah mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Tapi ingat, antara perintah Allah terhadap manusia ada penghalang. Siapa penghalang itu? Iblis. Kalau di dalam kitabnya orang Kristen yang diimani hari ini, aku akan menjadikan keturunanmu bermusuhan dengan keturunannya. Engkau akan meremukkan kepalanya, keturunannya kemerumukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu sudah digariskan. Bahkan kalau kita lihat di perjanjian baru, Simon, Tuhan telah memberi izin kepada iblis untuk mencobai kita, untuk memisahkan antara domba dan kambing. Itu jelas itu. Nah, Al-Quran juga mengatakan demikian. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina nara. Kita sudah tahu orang zalim tempatnya ke neraka. Kok kita masih mau zalim? Oh enggak, di hatiku sudah mau muslim, tapi kenapa kakiku berat untuk melangkah?
Ini pasti karena iblis. Oh, tunggu dulu. Jangan-jangan iblis sudah pensiun. Tapi Anda yang mempengaruhi diri Anda untuk kemudian sombong terhadap kebenaran. Karena mungkin faktor pertama, takut lapar. 2, takut keluarga. 3, takut pekerjaan. 4, takut lingkungan. 5, takut diusir. 6, takut ekonominya seret. 6, takut dipecat. Dan seterusnya. Dan yang paling utama adalah Anda sudah dalam jebakan iblis. Itu dia poinnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan, kalau mau beriman silakan, tidak mau beriman juga silakan. Bahkan Allah membuka diri di dalam Al-Qur'an, dia mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Artinya ada kaidah di dalam kehidupan kita manusia akan melalui tangga-tangga seperti itu. Zalim, sadar akan kezaliman, bertobat dari kezaliman, lalu kemudian Allah menerangkan dosa-dosanya akan diampuni. Bahkan Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Udah tahu, udah didengarkan, tetapi kemudian tetap aja nggak mau. Berarti bukan Allah yang salah, Anda yang salah. Tetapi ya Al-Baqarah mengatakan, Bang Zuma, Allah sudah mengunci mati hati kami, orang-orang kafir ini. Hati kami udah dikunci oleh Allah. Karena dikatakan dalam surah Al-Baqarah seperti itu adanya. Tetapi apakah Anda sadar bahwasanya yang diceritakan di sana adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa pembuktiannya? Allah menerangkan kok. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran ada di tengah-tengah kita. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Anda beriman kepada hari akhir, ada neraka, ada surga. Melaksanakan sholat, Anda beriman bahwa ada perintah ibadah, baik di dalam kitab saudara maupun di dalam kitab Islam. Dan mengimpakkan sebagian rezeki, Anda percaya akan adanya perpuluhan. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada yang diturunkan kepada para nabi, termasuk kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan mereka percaya akan adanya hari kebangkitan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka itulah yang beruntung. Nah, barulah bercerita tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ini orang-orang kafir nih. Kenapa? Mereka menutup diri. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Yes. Apakah Anda beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Belum. Berarti siapa yang menutup diri? Anda atau Allah yang menutup diri Anda? Anda sendiri. Oleh karena itulah Anda menutup diri, maka nanti Allah akan mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengar mereka. Ini dikarenakan kenapa? Sudah datang kepada mereka kebenaran, tapi ditolak. Oke? Kalau Anda mengatakan, oh tidak, saya membuka diri, betapa banyak. Kemarin malam kita mualafkan minimal 2 orang. Minggu lalu kita juga mualafkan. Minggu lalu kita mualafkan. Minggu lalu kita mualafkan. Setiap pekan insya Allah akan selalu kita mualafkan seseorang. Nah, kenapa mereka punya hati bisa terima Islam? Anda tidak. Apakah karena Anda tertutup hatinya oleh Allah? Tidak. Anda sendiri
yang menutup diri Anda. Demikian dari saya, silakan. Iya bang Zulma. Terus gimana bang? Sudah cukup dipahami Mas Sores? Iya bang, cukup bang. Ya siap bro. Apa yang masih belum dipahami? Mumpung masih ada Bang Hanjo, kalau masih ada pertanyaan saya masih enak ngasih sampelnya dari contoh 2 orang. Iya, mantap. Iya. Aku dakjal nyari. Jangan mau bro. Jadi gini, Jangan mau. Intinya begini Bang Mas Sores, kembali tadi pemaparan semua dari para guru kami sudah disampaikan. Maka pilihan itu ada pada diri Anda. Contoh, jangan sekali-kali nyalakan, oh Tuhanmu itu sudah mengunci hati kami. Nah itu kesalahan dalam diri Anda, alasan untuk menunjukkan diri Anda itu kesombongan dengan cara yang halus begitu. Karena apa? Anda bisa mengambil keputusan saat ini. Ibarat Anda malam ini bisa mengambil keputusan untuk ngambil minum. Bisa. Anda bisa mengambil keputusan menunjukkan bahwa Anda bisa melakukan login istilahnya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Bisa. Gitu. Kalaulah malam ini, detik ini Anda bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi Anda menolaknya, jangan salahkan Tuhan kami. Anda sendiri yang memilih jalan itu gitu loh. 2 hari lagi harga naik bro. Nah, di situ poinnya. Iya bang, karena saya ambil contoh ya bang. Saya gitu ya, saya belajar sampai tengah malam gitu sama Bang Dewa biasanya kan sama Mican gitu. Tapi sampai sekarang kan enggak. Tapi saya juga ambil contoh sama itu orang Eropa tadi bang. Dia random gitu dengar azan, tiba-tiba Allah memberikan gitu kayaknya, memberikan rahmatnya gitu sama orang kafir ini. Tiba-tiba orang kafir itu menerima begitu dengan Islam, padahal dia nggak belajar, dia nggak mencari daya itu bang. Saya mencari, tapi kenapa saya nggak diketuk gitu bang? Iya mungkin itu udah terjawab ya bang. Ini cuma pertanyaan jawab ya bang. Setiap orang itu punya caranya tersendiri untuk menemukan hidayah. Itu poinnya, ya. Tidak semua dipukul rata. Ada Bang siapa? Mas Sores ya. Ada kawan saya namanya Bang Bonar Marasi. Dia dapat hidayah itu gara-gara diejek. Waktu dia nyuci motor itu kawannya yang Islam ngomong begini, "Hei Bonar, kau enak. Ada apa rupanya bang? Tuhanmu 3, mati 1 tinggal 2. Dari situ dia bisa dapat hidayah. Hanya gara-gara ejaan sebenarnya kalau saya nilai itu. Tuhanmu mati 1 tinggal 2. Dia tidak terima. Diejek seperti itu, tidak terima dia. Akhirnya memicu dia belajar, membaca Bible. Ternyata dia temukan Tuhannya 3. Dari situlah dia akhirnya masuk Islam, namanya Bang Bonar. Di mana Tuhan itu 3? Dalam Matius 3 ayat 16-17. Ya. Ketika Yesus dibaptis, Yesus ada di Sungai Yordan. Di atasnya ada burung merpati, di surga ada yang bersuara. Dalam satu waktu, ya, ada 3 wujud di 3 tempat yang berbeda. Ini bukan 1, ini 3. Hanya orang yang bodoh yang mau mengatakan ini 1, atau orang yang ingin membodoh-bodohi orang. Di dalam satu waktu, di dalam kesempatan yang sama, di 3 tempat yang berbeda, dalam wujud yang berbeda. Bagaimana ini bisa 1? Coba otak dipakai. Kasih analogi ya, matahari itu 1, tapi dia bisa panas, dia bisa bersinar. Itu 3. Sinar matahari bukan matahari. Gimana sih logika? Sinarnya bukan matahari. Kecuali kalau Anda mau mengatakan Yesus bukan Tuhan. Boleh? Roh Kudus bukan Tuhan. Oke. Jadi yang Tuhan hanya ya Bapak saja. Itu bisa sinar, bisa panas. Terasa tuh, apakah panasnya itu sinar? Bukan. Apakah sinarnya itu matahari? Juga bukan. Tapi semuanya bisa dikatakan matahari. Oh, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Ketika kamu terkena. Masa sinar dikatakan matahari itu yang mengeluarkan sinar. Gimana sih ini orang? Bro, lu kalau upacara 12 siang, aduh, mataharinya panas banget ya. Nah,
Tuh bisa dikatakan panas matahari. Itu hilang ya penyebab. sinarnya ya. Tuh bisa dikatakan matahari. Itu istilah. Itu. Apakah Ya Yesus itu. hanya istilah? Aku mau menjawab narasimu ketika kau Oke, katakan sekarang itu kan istilah. Sekarang apakah Yesus ini istilahnya Tuhan, bukan Tuhan beneran? ya itulah analogi. Itu Nah, aku yang buat analogi udah matahari. masuk. Dan dipakai oleh Kecuali teman-teman kalau Kristen. ini kan istilah kan, hanya Itu istilah aku yang saja. bisain. Bentar bang, Mau ku walaupun patenin. sebenarnya kita tidak meyakini bahwa sinarnya matahari adalah matahari. Dalam istilah boleh. Matahari bergerak, istilahnya boleh, tapi padahal matahari tidak bergerak mengelilingi bumi. Itu hanya istilah saja yang sudah dipakai secara lazim. Matahari tenggelam, matahari terbit. Itu istilah, bukan fakta. Nah, sekarang Aku jawab karena aku yang kau tuduh. Sekarang aku jawab. sekarang Ya, analogi oke. matahari. Nah, sekarang Kau bantah lagi. aduh, kalau itu Anda analogikakan ke matahari, ya, apakah Yesus itu hanya istilah saja sebagai Tuhan? Jawab. Yesus adalah Tuhan. Itu Nah, tadi ya analogi. itu nggak bisa. Kok Nggak bisa. Matahari matahari nggak bisa dijadikan itu. Nah, Gimana? itu yang cocok begini, Bang. Ya, Trinitas itu kan begini. Jujur lah, bro. Loh, gimana jujur? Anda mau mengatakan Bukan Yesus jujur. Tuhan? Kalau Pelan-pelan, Anda Pak. mengatakan Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapak Tuhan, ini 3 Tuhan. Sama. Aku kasih analogi. Itu aku yang bikin. Aku ajarin teman-teman. Kalau ditanya, kasih analogi ini ya. Ini mendekati. Sekalipun ini tidak pas. Sebelumnya nggak ada analogi matahari di TikTok. Aku yang bikin. Jadi dia sifat Ngajarin sifat teman-teman. itu mau digabungkan Pak De. Iya, sifat mau Sifatnya digabungkan. matahari itu mau digabungkan gitu. Ah. Sedangkan ini kan Sementara terpisah Yesus di pribadi dalam bukan Matius 3. sifat. Coba. Yesus pribadi bukan sifat. Analogi. Panas adalah sifat Analogi, dari bro. sinarnya matahari. Karena memang nggak ada analogi yang tepat untuk menggambarkan Tuhan. Ya nggak Betul. bisa. Anda tidak akan bisa membodohi orang yang akalnya sehat. Dalam waktu yang sama, di 3 tempat yang berbeda, ada 3 wujud. Anda katakan satu. Bagaimana caranya coba? Matahari itu muncul dalam panas, sinar, dan mataharinya bersamaan. Itu sifatnya Nah, itu analogi. Tadi Nggak kan bisa, kalian nggak bisa dia panas. membedakan mana matahari, mana sifatnya. Nggak bisa dia. ya nggak terserah. bisa. Pokoknya kalau kamu tanya di mana ada 3 yang berbeda tapi muncul bersamaan. Nah, itu matahari. Matius 3 nomor 7 gimana itu? 17. Yang mana? Matius 3 nomor 17. Apa tuh Yesus bunyi? dibaptis di Sungai Yordan, 1. Ya kan? Terlihat burung merpati, 2. Betul. Langit terbelah, terdengar suara dari surga, 3. Iya, apa 3 bedanya itu. dengan matahari? Ada Lah mataharinya. kalau matahari itu kan sifat. Ada sinarnya, Sifatnya itu ada kan panasnya. menerangi. Ya itu sifatnya. Iya. Sifatnya itu. Iya, bro. Itu analogi. Iya memang nggak betul tepat kalau sifatnya. itu memang nggak tepat. Kan di awal aku udah bilang kurang tepat, Nah. tapi itu yang Ya, mendekati. kalau misalkan kurang tepat, ngapain dianalogikan? Memang nggak ada analogi, Analogi yang itu kan yang tepat. Kalau Karena tidak ada analogi yang Tuhan tepat, jangan dianalogikan. Bro Dewa. Kalau ketuhanan bisa kau nalar dengan otak, berarti Tuhan itu bukan Tuhan lagi. Oh, Justru Yesus bisa dinalar loh. Yesus Ketika bisa dia dinalar loh. dinalar. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Udah ya, Saudara Mas Sores masih monitor. Saudara Gimana, Mas Mas Sores? Sores. Mas Sores, Ayolah. saya boleh nanya sesuatu enggak? Iya. Saudara boleh, Bang Zoom. Mas Sores dari kecil makan babi sampai sekarang? Ya, jarang sih Bang, tapi pernah. Karena saya nggak suka daging babi. Oke, ya saya ingin menganalogikan ya Allah itu maha tinggi itu ya kan. Di dalam Yesaya 57, Iya, benar, 15, Yesaya 5, 16, Mazmur 42 nomor 47 nomor 2 gitu ya. Allah itu maha tinggi. Nah, karakter orang itu dipengaruhi oleh makanan yang dimakan, asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, nutrisi yang dikonsumsi oleh seseorang itu berpengaruh dari tubuh. Nah, saya kasih contoh ya.
babi itu bisa berjalan, bisa berlari dengan kencang. Tapi sayangnya babi itu nggak bisa menengok ke atas. Bahkan kalau kita melihat babi itu, untuk hanya melihat ke atas, ke dahan atau pohon yang ada di atasnya itu, dia harus mundur dulu, mundur, baru bisa melihat ke atas pohon yang babinya pingin tahu. Kenapa demikian? Karena susunan tulang dan otot yang menghubungkan antara tulang belakang dengan leher babi ini itu sangat membatasi pergerakan kepala babi dan membuat babi ini kemudian sulit untuk melihat ke atas. Karena tulang tadi yang menghubungkan tulang belakang dan lehernya itu ototnya langsung terhubung gitu, tanpa ada perantara. Sehingga itu yang saya katakan tadi, babi ini sulit melihat puncak atau ketinggian. Babi harus mundur untuk mengangkat kepala melihat ke atas. Nah, jadi dengan kondisi itu kemudian seekor babi ini membuat babi ini sulit sekali untuk melihat ke arah langit. Anatomi otot leher dan tulang belakang babi inilah yang mengakibatkan babi itu sulit untuk menoleh ke atas, menoleh ke belakang. Babi ketika ingin melihat ke belakang, dia harus mutar seluruh badannya tuh. Begitu sulitnya babi itu pakai kaca spion biar kelihatan. Iya, kecuali babinya dipasangi kaca spion. Gitu. Nah, ini kenapa kok bisa jadi seperti itu? Inilah salah satu hikmah kenapa Allah mengharamkan makanan ini. Karena makanan itu mempengaruhi tabiat seseorang, mempengaruhi karakter, mempengaruhi watak, sifat atau sikap seseorang. Babi itu begitu keadaannya. Jadi orang yang disusupin ya dari sejak dia lahir, ada adik angkat saya ya, seorang dokter, dia katakan gini, Bang Suma, saya dari lahir, bahkan saya sudah kuliah, saya oleh nenek saya itu dikasih semacam minuman kalau pagi itu berupa lemak babi yang kemudian dicairkan, dan itu kami harus minum setiap pagi dari bayi itu, dari bayi. Nah, sampai dia kuliah, akhirnya dia berpikir dengan pola ini, loh kok kenapa saya itu suka bandel, suka ini dan seterusnya. Jadi saya jelaskan, Anda seorang dokter, apa Anda percaya bahwa asupan yang dimasukkan ke dalam tubuh seorang manusia itu mempengaruhi karakter? Nah, sehingga ketika saudara mengatakan saya agak sulit menerima, ya mungkin itu karena faktor itu tadi. Anda sulit melihat kepada pencipta langit dan bumi. Boleh disangka nggak? Sabar. Nah, itu dia. Jadi ya alangkah baiknya kalau Anda masih makan babi, jangan lagi dimakan, karena itu mempengaruhi karakter. Susah orang itu menerima cahaya dari ilahi ketika makanan seperti itu dimasukkan ke dalam tubuh. Yo. Udah? Boleh? Iya, silakan. Jadi Bang Yuma, kenapa babi zaman dahulu diharamkan? Karena memang babi yang dimaksud adalah babi hutan. Di era modern, babi yang sekarang kita makan itu 90% higienis. Makanannya terdiri dari tumbuhan, disuntik, divaksin, dimandikan, dan tidak mungkin dia berkubang dengan kotoran. Dan babi-babi yang dijaga sampai saat sama ini. nggak? Hah? Sifatnya gimana? Sifatnya. Oke, kalau mau main ke sifat, berarti orang beragama vegetarian berarti lebih suci daripada orang yang makan daging. Enggak, Kalau kita tanya memang- sifat dari babi gimana? Orang Dijelaskan vegetarian aja. tidak makan daging, apakah mereka bisa menerima hidayah? Kalau memang mau main ke arah sana, nggak Iya, bisa. nggak apa-apa. Nanti saya jawab. Kita tanya dulu Babi sifatnya mandi babi di gimana. becek, Bang. Babi mandi di becek. Dengan apa yang Coba dimakan. tiduran di Jadi becek. sifat itu aneh, bro. Logikanya di mana makanan bisa mempengaruhi sifat dan karakter. Itu aku sampai sekarang nggak nemu perkataan itu dari siapa. Yakin? Coba Yakin?
Apa yang mempengaruhi Adam sampai dia jatuh ke dalam dosa? Makan buah, Tempat tidur atau makanan? Tunggu, tempat tidur atau makanan? Ya, buah itu makanan atau bukan? makanan. Tapi Nah, tapi kan efeknya? kamu lari. Tadi yang kau Efeknya? masukkan karakter sifat babi yang Iya, yang kan sudah turun. Gitu kan? Dengarkan, tidak ada pengharaman kepada Adam untuk kemudian statusnya dikatakan jangan engkau makan buah itu karena itu haram bagimu, enggak ada. Apabila engkau makan buah itu maka hari itu juga engkau mati. Kan itu, tidak ada pengharaman. Kalau hari itu engkau mati, benar-benar mati, berarti hukumnya selesai. Tapi kalau haram, hukumnya nunggu neraka. Kan itu. Adam cuma makan satu buah. Oh, rame-rame orang Kristen mengatakan gara-gara lu sampai kami mendapatkan warisan dosa. Hanya satu. Lalu bagaimana dengan Anda memakan semua yang diharamkan? Kira-kira tabiat Anda itu mudah enggak untuk dihilangkan? Kalau hanya karena makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk sehingga keturunan Adam mewarisi ilmu pengetahuan dikatakan kutukan, bagaimana dengan Anda? Yang memakan semua apa yang diharamkan. Sementara Yesus mengatakan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu dibatalkan. Tapi Anda batalkan semua. Paulus mengatakan tidak ada yang haram bagiku, semua halal. Lalu apa hubungannya dengan makan babi? Lah, jelas ketika Tuhan memberikan perintah, jangan engkau makan babi, berarti ada pengetahuan yang Tuhan tahu tentang larangan tersebut. Anda kemudian membantah, oh yang dilarang dulu itu adalah babi hutan. Mana dalilnya? Anda baca di terjemahan. Padahal original teksnya tidak ada perubahan. Hanya terjemahan yang berubah. Berarti akal-akalan. Akal-akalan siapa? Yang menerjemahkan. Babi itu bermanfaat, bahkan di kalau babi kota, babi desa, babi hutan dilarang. Kalau babi kota tidak dilarang karena babi kota udah pakai sepatu gitu. Kalau babi itu mudarat, tidak ada fungsinya, gitu. Basmi aja babi. Oh, nggak bisa kayak begitu, Bang. Keluarkan aja larangan. Iya, sama. Kalau mengikuti setan itu adalah neraka, basmi aja itu setan. Kenapa Tuhan menciptakan setan? Gampang kan? Di Kristen Tuhan nggak menciptakan setan. Siapa Berarti bilang? setan setara dengan Tuhan kalau begitu, kalau nggak diciptakan. Jangan engkau makan buah baik dan jahat. Yang menciptakan buah jahat siapa? Mana ada buah baik dan jahat? Kalau buruk ada nggak? Pengetahuan. Pengetahuan tentang baik dan buruk. Nah, siapa yang menciptakan buruk? Nggak ada ciptakan buruk. Itu kan nanti. Allahu Akbar. Yang menciptakan buah tadi siapa? Buah itu untuk membuka pengetahuan. Jadi jangan kau narasikan buruk itu sesuatu yang negatif. Buruk atau tidak itu relatif. Paham nggak? Salah dan benar itu relatif. Salah belum tentu dosa. Betul nggak? Apakah salah selalu dosa? Tidak juga. Allahu Akbar. Masya Allah. Bedakan dulu. Tumpul begini ya. Dosa. Salah. Jadi intinya gini loh ya. Saya setuju sekali bahwa makanan itu berpengaruh dengan perilaku seseorang. Contoh deh, orang yang suka mabuk, minum minuman, makan anjing. Coba Anda bedakan dengan orang yang tidak pernah minum minuman keras dengan orang yang tidak makan anjing. Lihat cara tutur bahasanya, lihat perilakunya. Lihat saja. Ini fakta kok. Ya. Lihat aja lah. Asumsi itu. Asumsi gimana? Orang yang minum minuman keras, ya pasti, udah pasti orang yang minum minuman keras, ngomongnya juga asal-asalan. Orang makan anjing juga kelakuannya asal-asalan, pasti menyakiti orang. Ini salah satu contoh ya, di tetangga saya ini tetangga Kristen Batak. Dia suka makan anjing. Karena anjing itu sukanya tidur di jalan, dia parkir motor pun di jalan nggak mikir ini jalan umum atau tidak. Ini fakta. Mau apa coba? Terus itu fakta. Generalisir gitu. Fakta. Saya bicara fakta. Anjing suka tidur di jalan. Kenapa orang yang suka makan anjing dia suka parkir di jalan?
nggak mikir ini jalan umum. Kenapa seperti itu? Juga ada Kenapa? hubungannya dengan apa yang dimakan, Nggak ada brother. hubungannya, ada hubungannya. Karakter binatang mempengaruhi seorang yang memakannya, udah pasti. Gabung jadi nggak ada pengaruh ke sifat. Lah, Kalau nyatanya sifat itu. karakter itu terbentuk sejak dia kecil. Itu fakta. Nggak pengaruh apa yang dia makan. Ya, karena anjing Itu suka katanya. tidur di jalan, ketika dia suka makan anjing, makanya dia itu parkir pun nggak peduli. Berarti Itu pengaruh. paling baik orang vegetarian dong. Nggak makan. Iya, vegetarian baik. Apa? Terus? Nah, Kenapa nggak kenapa? dapat hidayah juga? Kenapa Oh, malah ini jadi kan budak? bukan bicara hidayah di sini. Yang kita Loh, bicarakan ini kan masih tadi bicara karakter, bro. hidayah, brother. Gimana sih? Bentar, ini belum bicara hidayah, kita masih bicara karakter. Jangan dihubungkan ke hidayah dulu. Yang saya bilang itu karakter. Ini kan tadi Karakter temanya. seseorang itu sangat dipengaruhi oleh yang dimakannya. Itu pasti. Orang yang suka minum minuman keras, kelakuannya juga seperti itu. Kan orang mabuk, bro. Kalau ya itu gara-gara minum. Coba nggak mabuk pun kelakuannya kayak orang mabuk. Suka mengumpat, mencela, Bang, bener, mencaci. Bener nggak Bang Mas Ores? Iya bang, tetangga saya Iya. banyak yang kayak gitu. Nah, tuh jujur kau mengakui kau. Memang Bahkan pengaruh. rata-rata Kristen bang, rata-rata emang Kristen bang, emang benar bang. Nah, Ya, ya. mungkin lah, bro. Satu lagi buat saudara Hanzo ya. Ini untuk supaya Anda mengetahui dan Kristen-Kristen yang lain. Ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak menciptakan hal buruk, Tuhan itu tidak menciptakan yang jahat dan seterusnya. Di dalam kitabnya orang Yahudi itu, Tuhan itu maha kuasa. Dialah yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk kegelapan, termasuk kejahatan. Itu Tuhan yang menciptakan itu semua. Tidak ada sesuatu, Nggak setuju. tidak ada sesuatu yang ada di atas muka bumi ini yang bukan dicipta oleh Tuhan. Tapi Kalau ada sesuatu yang tidak dicipta, berarti dia itu bukan Tuhan. Padahal loh, semua bagaimana kalau ada dalilnya? Bagaimana kalau ada dalilnya? itu ketika menciptakan ada kejahatan, itu Tuhan iseng. Ya udah, Dan- tunjukkan berarti- dalil. Bagaimana kalau ada dalilnya gimana? Diciptakan iblis, lah kan aneh. Padahal iblis dalam Iya, Kristen kalau- tidak ada. Iblis menjadi Ya itu di iblis. Kristen karena sesuci menyembunyikan identitas iblis itu sendiri. Sekarang saya tanya, bagaimana kalau ada dalilnya Tuhan menciptakan kejahatan? Kau buka saja. Kita bahas. Ya, hanya dibuka percuma. Percuma kalau dibuka saja Anda tidak mau percaya, Anda tidak mau beriman. Sama aja. Berarti Nih. fi qulubihim marad fasadahumullahu marada. Kan begitu artinya. Dan artinya benar, kita buka gitu loh. Nggak ada Oke, yang- di dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang dari Tuhan. Ini roh jahat dari Tuhan. 1 Samuel 16:14. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Ini coba. Ini roh jahat dari Tuhan, roh jahat nih. Apa? Mana yang mana Aki yang dimaksud Aki? Itu saya tunjukkan Ade. dalil. Kan Iya, Ayatnya di salah, dalam udah, Yesaya Kristen 45 yang ya. bagus. Bentar Bang Dewa, bentar. Silakan Aki. Kristen Yesaya yang 45 nomor 7. Di situ jelas dikatakan bahwasanya yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semua itu. jedor.